Ya, selamat berjumpa lagi dalam video tutorial kali ini. Kali ini kita akan masuk ke aplikasi yang belum pernah ada tutorialnya, itu back office ya. Namanya Emboss, yaitu MEA Back Office System. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai jurnal yang dibuat dari template. Sebelumnya beberapa teman-teman saya, klien, menanyakan tolong dijelaskan mengenai template lagi sekali. Nah, agar nggak satu persatu, saya buatkan aja videonya. Jadi template di sini, kalau kita klik di sini, nah ini ada transaksi ya. Transaksi ini bisa kita buat dari template. Nah, ini templatenya begini. Nah, jadi maksudnya adalah template ini dipergunakan setiap bulan atau setiap transaksi secara reguler, secara terus-menerus, agar kita tidak menjurnal secara manual. Jadi ini langsung bisa dibuatkan templatenya di sini. Misalnya seperti ini ya, bayar TV kabel gitu. Nah, ini mungkin sudah setiap bulan. Jadi nanti kita bisa debatnya itu COA-nya, chart of account-nya berapa, kreditnya apa, kemudian grupnya itu adalah misalnya dibayar by bank, kemudian yang jelas ini adalah cash out-nya. Untuk GL source-nya ini adalah cash misalnya, seperti itu pengelompokannya ya. Nah, di sini tidak akan dijelaskan GL source, jadi bisa dilihat di manual book sebelumnya. Jadi kita sudah punya satu template di sini bernama atau dinamakan dengan bayar TV kabel. Ini kita akan contohkan satu ya, untuk membuat template baru ya. Misalnya untuk membayar printing stationery ya, atau ATK ya, printing atau ATK gitu ya. Nah, di sini misalnya kita cari debatnya itu untuk COA-nya misalnya 6007. Nah, karena nggak hafal tinggal di enter aja. Printing, nah ini dia printing stationery, tinggal di enter. Nah, kemudian kreditnya misalnya dibayar dengan apa ya, misalnya pakai petty cash saja. Petty cash. Nah, ini misalnya petty cash general ledger. Nah, seperti ini ya. Nah, grupnya ini pasti cash karena bukan dari bank. Kemudian type-nya bukan cash in ya, tapi cash out, jadi kita membayar. Dan grup di GL-nya itu kita masukkan kelompok cash gitu aja ya. Nah, tinggal di save. Nah, udah ya. Jadi kita sudah punya dua di sini, dua template ya, bayar replicable 1 sama printing. Nah, untuk editnya seperti biasa, untuk perbaiki tinggal edit, perbaiki. Kemudian kalau mau hapus, asalkan memang tidak pernah dipakai, itu bisa dihapus. Kemudian di print. Nah, di print juga bisa nih ya, apa aja yang kita sudah punya templatenya, ada dua di sini, tinggal di yes, akan kelihatan seperti ini. Nah, kalau kita gedein, jadi ini untuk reference kita aja ya, referensi kita. Jadi ada template bayar TV kabel, kemudian grupnya apa, kemudian type-nya apa, debitnya, kreditnya, dan seterusnya. Ini bisa dicetak. Kemudian sekarang kita masuk ke transaksi ya. Nah, ini transaksinya tanggal 28 Oktober. Nah, template-nya apa namanya? Kita bisa cari, atau kalau misalnya kita sudah di sini, kita tidak mau menambahkan di sini, tinggal kita bisa langsung tambahkan di sini. Nah, sama kayak tadi ya. Ada dua yang cara untuk nambahkan. Nah, misalnya kita template-nya, misalnya kita bayar gitu ya. Nah, ada pilihan di sini ya. Nah, karena kita ini bisa kita ubah juga nih menjadi apa, terserah nanti, atau kabel gitu aja. Nah, langsung ke TV kabel nanti. Nah, TV kabel tinggal di oke. Nah, biar TV kabelnya ini udah otomatis ya, ini udah bisa dipilih lagi, ini udah otomatis. Jadi karena udah setup sebelumnya. Kemudian amount-nya berapa? Misalnya 150.000 gitu ya. Kemudian pay itu apa ya, misalnya MNC Vision gitu misalnya. Nah, kayak gini ya. Ada notanya nggak, misalnya nomor notanya atau nomor invoice-nya berapa, nomor invoice itu aja ya, nomor invoice misalnya 009 gitu. Nah,
remark. Nah, remarknya itu ada nggak misalnya untuk bulan Februari 2002 gitu misalnya ya. Nah, langsung nanti kita save di sini. Save ya. Nah, udah berhasil di save. Nah, ini juga bisa kita cetak ya ini ya. Nah, kita bisa cetak ini sebagai layaknya kwitansi. Nah, seperti ini ya, ada nomor kwitansi, tanggal dan seterusnya. Remark yang kita buat tadi juga ada di sini. Nah, untuk setting approval, knowledge-nya, tulisannya ini, tidak mau misalnya knowledge misalnya atau diketahui atau disetujui seperti itu, nanti cetaknya ada settingnya ada di di setup, kemudian di logo and signature, kemudian di GL ya, karena itu kelompok GL. Nah, di sini ada semua di sini. Jadi kalau misalnya approvalnya nggak mau pakai bahasa Inggris, misalnya mengetahui gitu misalnya, atau knowledge-nya misalnya menyetujui gitu, dan nama kemudian jabatan, nah tinggal diisi. Nah, di sini kita juga spare satu di sini. Jadi siapa tahu nanti ada klien yang memang ada 3 untuk tanda tangannya seperti itu. Jadi kembali lagi ke template. Nah, template tadi ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi ketika kita sudah buat di sini, nanti otomatis akan ada langsung di jurnal ya, tanggal 28 kita cek ya. 28. Nah, kita cek di bagian case ya. Sini sudah langsung ya. Tadi yang kita buat sudah sudah langsung ada di jurnal ya. Jadi template tadi itu sudah ada langsung di jurnal. Kemudian diedit, dihapus itu atau delete kalau memang salah, nanti akan langsung otomatis menghapus juga yang ada di jurnal. Nah, sekarang ini juga bisa kita cetak ya. Nah, dicetak di sini. Nah, tapi kita akan untuk session berikutnya kita akan buat satu lagi buat template ya. Akan buat satu template agar ada lebih dari satu. Lagi ya ke videonya, jadi kita akan buat lagi satu untuk templatenya, tinggal di add seperti tadi. Nah, kemudian kita cari templatenya, apa misalnya kita mau cari, tadi kita sudah buat template, bayar ini ya. Nah, misalnya printing atau ATK ya, nah kita ini buat, enter aja. Jadi sekali lagi kalau memang tidak ada di sini, bisa ditambah di template di sini, di tombol ini, atau di sini langsung ya, tambah di sini langsung templatenya. Nah, kemudian amount-nya berapa biar printingnya, misalnya 50.000 gitu ya. Nah, paid kepada siapa? Nah, kepada siapa nih kita paid-nya? Nah, misalnya kepada toko Anda gitu misalnya ya. Nomornya 123, terus remark-nya untuk fotokopi gitu misalnya. Nah, tinggal di save. Nah, sudah selesai. Ini tetap ya, di sini juga kita bisa print sebagai kwitansi cost atau kwitansi yang out. Ya, biasanya kalau di akuntansi yang berbahasa Indonesia di sini biasanya bukti kas keluar ya, namanya BKM, BKK, bukti kas keluar. Nah, seperti itu. Ini semua adalah cash out. Nah, cash in itu apa ya? Nah, cash in itu biasanya kalau bendaharanya menerima dari luar, misalnya anggaplah di tempat lain itu misalnya penyewaan tenda gitu misalnya. Nah, cash in di sini. Nanti kalau cash in di sini bukan paid to, tapi receive from, gitu ya, diterima dari mana gitu pernyataannya di sini. Nanti kita akan coba dalam video berikutnya. Ya, kita membuat untuk yang cash in ya, misalnya kita buat apa ya, pendapatan laundry ya, coba ya, mudah-mudahan ada sini pendapatan laundry. Kemudian buatnya mungkin kita buat cash aja ya, PT cash ini ya. Nah, PT cash, kemudian pendapatannya ada ya, revenue laundry. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini misalnya kita cash, kemudian dia cash in ya. Jadi pendapatan kita. Nah, di sini kita buat juga grupnya, grup JL-nya cash seperti itu. Ya, sudah ada ya pendapatan non-ray. Nah, kita sekarang buat nih template-nya atau transaksinya dari template add, kemudian loan gitu aja, lau gitu boleh. Nah, udah langsung ke sini ya Mas ya. Pendapatan non-ray, tinggal enter. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi. Ini ada receipt from. Nah, gitu ya. Jadi cash ini udah otomatis ada cash nih, misalnya pendapatannya kayak 100.000. Nah, receipt from. Nah, dari mana kita dapat? Misalnya dari departemen misalnya housekeeping gitu ya, departemen housekeeping ya, namanya misalnya Pak Edi gitu misalnya ya. Ya, nomor notanya kalau ada silakan ditulis 123 gitu misalnya. Remarknya adalah laundry oleh room misalnya ya, laundry oleh room 90 gitu misalnya, tinggal di save. Nah, sudah save. Nah, sama kita juga bisa print di sini sebagai kwitansi penerimaan ya. Nah, ini dia ya. Jadi menyetujuinya nggak ada di sini karena kan nggak mungkin kita sudah nerima uang masa menyetujui, harus pasti sudah ada ya 100.000 ya. Nah, departemen, kemudian resipnya dari departemen Pak Edi ya. Nah, seperti itu ya. Ini cash in di sini. Kita udah membuat seperti ini. Kita lanjutkan ke mencetak ya. Kita cetak di sini, ini print seperti tadi. Nah, ini bisa resip tadi udah jelaskan, by date juga tanggalnya semua. Misalnya kita tinggal dicetak, kita yes. Nah, akan kelihatan semuanya ya, akan kelihatan semua, baik yang cash maupun bank, yang cash in maupun yang cash out. Nah, bagaimana kalau kita putar aja ya, yang cash aja ya. Nah, yang cash aja bisa kita cash aja, atau yang bank bisa juga yang bank aja. Nah, sekarang kalau kita pilih ya, nah kita pilih misalnya, oh saya nggak mau yang cash in, yang out aja berapa sih kita punya ya, tinggal dicentang sini, kemudian di print. Nah, pilih check it ya. Nah, dia pilih check it. Nanti ada 2 record ya, ingat ya, 2 record. Nah, ini ada ya. Nah, dia akan yang cash out aja sebesar sekian rupiah. Nah, dan seterusnya ya. Seperti untuk pencetakannya. Kita akan mencoba untuk tombol berikutnya dulu, yaitu tombol copy ya. Ini maksudnya apa? Nah, gini, copy ini berguna untuk ketika misalnya anggaplah bayar TV kabel, ini kan udah tiap bulan udah pasti ya. Nah, agar kita tidak mengetik ulang lagi, meskipun sudah template ya, sudah kita, tapi template-nya lagi disimpelkan, jadi disimpelkan ya. Oh ya, ingat ya, ini cuman ada dua artinya ini adalah 2 COA ya, 2 chart of account ya, namanya juga simple template ya. Kalau misalnya satu transaksi memerlukan 3 ya tentu akan memakai yang jurnal di sini ya, membuat jurnal. Tapi kalau yang 2 yang seperti ini kita bisa buatkan template-nya. Nah, seperti ini, balik lagi ke copy, kita copy. Nah, ini bayar TV kabel ini misalnya bulan 11 ya. Nah, tinggal ganti ini bulan 11. Nah, kemudian ini ini tanggal 11 misalnya, ini bulan 11. Ini misalnya pembayarannya bulan Maret gitu ya. Nah, ini saya contoh aja. Nah, ini tinggal ganti seperti ini ya, misalnya cuman ini menjadi 0010 gitu misalnya. Nah, ganti gitu aja, nanti kita bisa simpan. Nah, sudah langsung ya. Nah, nanti tadi karena bulan 11 kita harus search-nya tinggal 11. Nah, sudah ya. Bayar untuk bulan 11 juga sudah tanggal bulan 11 tanggal 28 ini sudah ada langsung ya di sini ya. Jadi copy itu untuk biar kita tidak mengulang-ulang lagi untuk membuat template-nya, tinggal langsung di copy aja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini seperti biasa kita bisa centang dan seterusnya. Nah, sekarang kita check it satu ya. Yang tadi kita check it, transaksi tadi, jurnal tadi kita check it bawah. Nah, seperti ini misalnya laundry room ini ya, kita check it ya.
kita check it. Artinya dia nilainya udah definitif ya, sudah check it. Nah, coba sekarang laundry-nya ini, pendapat laundry ini kita edit ya. Nah, sudah, berarti jurnal itu sudah check it, jadi tidak bisa di edit lagi. Atau kalau kita delete, nah seperti ini ya, tidak bisa delete karena dan seterusnya. Oke, mungkin template begitu ya. Ini berguna untuk memudahkan kita dalam membuat jurnal, yaitu dia hanya atau dapat untuk 2 COA aja, 2 chart of account aja. Untuk template-nya di sini. Nah, demikian ya penjelasan untuk template. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan mengerti atau memahami. Sekian.